Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala at-taqwa khairaz zad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang berbahagia, marilah senantiasa kita syukuri nikmat-nikmat Allah yang telah banyak dan sangat banyak dilimpahkan kepada kita, baik nikmat yang paling besar yaitu nikmat keimanan, nikmat keislaman, maupun nikmat yang paling rendah, nikmat yang paling kecil itu nikmat sehat fisik. Oleh karena itu mudah-mudahan dengan pandai dan selalu bersyukur kepada Allah, senantiasa Allah limpahkan taufik hidayah kepada kita, sehingga semua kenikmatan itu dapat kita pergunakan dengan sebaik-baiknya dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan marilah senantiasa pula kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa dengan pemahaman, patuh melaksanakan segala perintah Allah, patuh pula untuk meninggalkan larangannya. Saudara-saudara sidang Jumat yang berbahagia, di dalam Al-Quran, tepatnya surat Al-Insan ayat yang ke-8, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang berbahagia, dalam ayat ini, di dalam surat Al-Insan, ini berkaitan dengan salah satu sahabat yang bernama Abu Dahdah Al-Ansori. Sahabat Abu Dahdah Al-Ansori ini ketika tinggal di Madinah dalam keadaan miskin, bahkan masuk kategori fakir. Sebab fakir itu lebih rendah dalam segi harta ketimbang miskin. Jadi sahabat Abu Dahdah ini adalah salah satu sahabat yang sangat-sangat miskin atau orang yang fakir. Suatu saat Abu Dahdah ini dalam keadaan berpuasa, dan ketika berpuasa akan menjelang berbuka puasa, beliau menyiapkan beberapa potong roti. Ketika mempersiapkan dengan beberapa potong roti untuk berbuka puasa, tiba-tiba datanglah model manusia yang disebut namanya miskin. Ketika melihat ada orang miskin yang datang kepada sahabat Abu Dahdah, Abu Dahdah memperhatikan orang miskin ini sangat-sangat butuh terhadap makanan, bahkan lebih butuh ketimbang beliau sendiri. Akhirnya Abu Dahdah memberikan dari beberapa potong roti yang dia siapkan kepada orang miskin tadi. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang berbahagia, tidak lama kemudian datang model manusia yang kedua, namanya wayatiman, anak yatim. Tanpa pikir panjang, sahabat Abu Dahdah ketika didatangi oleh anak miskin, kemudian yang kedua adalah anak yatim, langsung saja Abu Dahdah memberikan kepada model manusia yang kedua namanya yatim. Pasti anak yatim butuh akan makan. Sekali lagi, padahal beberapa roti yang disiapkan Abu Dahdah tidak banyak, akhirnya diberikan juga sebagian kepada anak yatim. Tidak lama kemudian datanglah model manusia yang ketiga, yaitu asiro. Asiro itu artinya adalah tawanan, baik yang dimaksud tawanan perang atau tawanan karena perbudakan. Intinya, sekali lagi sahabat Abu Dahdah memperhatikan model manusia yang ketiga, yaitu tawanan sangat-sangat membutuhkan makanan.
Akhirnya orang tersebut pun diberikan oleh Abu Dahdah bagian daripada roti yang dia miliki. Intinya bahwa Bapak saudara-saudara sidang Jumat yang berbahagia, seorang Abu Dahdah yang dalam keadaan miskin pun dalam keadaan puasa dan siap akan buka puasa tentu menyiapkan beberapa potong roti saja, sekali lagi tidak banyak, tapi masih memberikan kepada 3 model manusia. Yang pertama miskin, yang kedua yatim, dan yang ketiga adalah tawan. Ketika selesai memberikan roti-roti yang sedikit itu kepada 3 model manusia, ternyata di masyarakat ketika itu ramai dibicarakan. Di antara perbincangan tersebut adalah begini, bahwa kalau sedekah dengan sedikit harta yang disedekahkan itu tidak ada pahala. Persis dianalogikan, persis dikiaskan cara ilmu fikih. Kalau berbuat kehilapan, berbuat dosa yang sedikit itu tidak ada dosa. Intinya ketika itu ramai bahwa Abu Dahdah ini sedekah dengan sedikit roti itu tidak ada pahalanya, persis seperti orang berbuat dosa, berbuat khilaf. Salah satu dicontohkan adalah berbohong, itu tidak ada dosa. Ketika kasus Abu Dahdah ini mengemuka, akhirnya turunlah ayat di dalam surat Al-Zalzalah yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang berbahagia, hebatnya 3 ayat ini. Ayat yang pertama ada di dalam surat Al-Insan, ayat yang kedua dan ketiga ada di dalam surat Al-Zalzalah. Itu khusus untuk kehebatan sahabat Nabi yang bernama Abu Dahdah Al-Ansori. Intinya ayat yang kedua dan ketiga menandakan di dalam surat Al-Zalzalah itu, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, siapapun manusia. Di situ menggunakan lafaz yang namanya man itu diartikan isi mausul yang bermakna adalah siapa saja. Intinya berarti siapa saja berbuat kebaikan meskipun sedikit, bahkan boleh kita tambahkan meskipun sedikit sekali tetap ada nilai pahala. Persis kebalikannya, mampu mukhalafahnya, cara lagi usul fikih, pemahaman kebalikan, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, siapapun manusia berbuat kekhilafan, berbuat salah, bahkan level tertinggi berbuat dosa, pasti ada balasan dosa. Inilah jelas dan tegas di dalam ayat suci Al-Quran bahwa siapa saja, termasuk kita ini, mudah-mudahan saya sendiri berhusnuzon, thinking, kalau kita berbuat kebaikan sesuai dengan kemampuan kita, pasti ada balasan kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Tapi nauzubillah, saya tidak mencontohkan kita. Andai kata mereka berbuat khilaf, mereka berbuat salah, atau mereka berbuat dosa, meskipun zarrah, meskipun sedikit sekali, tetap ada balasan dosanya. Itulah maksud faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang berbahagia, intinya ayat ini menjelaskan asbabun nuzulnya adalah orang yang miskin yang namanya Abu Dahdah, meskipun dalam keadaan miskin, meskipun mempunyai makanan yang siap dia sajikan karena berbuka puasa, tapi masih mau memberikan kepada orang yang menurut pemahaman beliau sangat-sangat dan lebih butuh ketimbang Abu Dahdah sendiri. Yang kedua, ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang berbahagia, kesimpulan ayat di sini adalah siapapun manusia kalau mau dan bisa berbuat kebaikan sesuai kemampuannya, meskipun sedikit ada balasan kebaikan. Persis kebalikannya, siapapun manusia berbuat khilaf, meskipun sedikit tetap ada balasan dosa yang Allah akan berikan. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang berbahagia, yang sangat menarik, sahabat yang bernama Abu Dahdah ini dengan kemiskinannya masih mau berbuat kebaikan dengan hartanya.
masih mau jadi orang dermawan. Sehingga kisah ini korelasinya sesuai diungkapkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitab Nashai'ul Ibadiyah. Kata beliau ini, al-jud fil aghniya hasan walil fuqara ahsan. Maksudnya, kalau orang kaya itu dermawan, statusnya bagus, harta ada, kemudian mau menjadi orang dermawan, itu statusnya bagus. Tapi walil fuqara ahsan, kalau orang miskin, apalagi fakir, masih mau berbuat kebaikan dengan mengeluarkan harta sesuai dengan kemampuannya, maka itu ahsan, lebih bagus lagi. Sehingga ungkapan Syekh Nawawi Al-Bantani ini memotivasi kepada kita, memberi semangat kepada kita. Kita bukan hanya dituntut menjadi orang baik pribadi saja, bukan. Akan tetapi kita dibimbing, sekali lagi diajarkan untuk bisa berbuat baik atau menjadi orang yang baik untuk kemaslahatan orang lain. Dengan demikian mudah-mudahan kita termasuk orang yang selamat di dunia dan nanti bahagia di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang berbahagia, demikian khutbah Jumat, mudah-mudahan sekali lagi ada hikmah dan manfaatnya dan itu menyebabkan kita akan bahagia dunia, sekali lagi bahagia di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim wa qul rabbighfir warhamhu anta khairur rahimin. Allah.